Karena kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang sangat besar. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap hidup kita. Berdoa Tuhan. Kita mengatakan, kita mau puji, kita mau menyembah Tuhan. Tuhan yang besar. Penyertaan Tuhan dalam kemuliaan Tuhan itu. Hidup karena percaya. Aku punya Tuhan yang
yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersemangat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan yang aku punya. Tuhan yang besar, Tuhan yang tak berjanji. Kau yang berjanji dalam hidup kami, kau akan menggenapi setiap janji-Mu. Percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan yang aku punya. Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersemangat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, katakan ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, berkemuliaan buat Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami bangga punya Tuhan yang besar, Amin. Tuhan yang dahsyat, Amin. Tuhan yang ajaib, Amin. Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, kami mau serahkan Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah Engkau yang berdaulat di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Amin. Engkau yang bertata di atas segala pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Mungkin yang saat ini masih ada di dalam perjalanan, kiranya Tuhan menyertai perjalanan sampai di tempat ini Tuhan. Amin. Tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau mengurapi setiap kami. Tutup bungkus ruangan ini dengan kuasa darah Yesus. Kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan, hatiku percaya walaupun hidup ini seringkali banyak persoalan. Amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
beranjak, tetapi kasih Tuhan tidak akan pernah pergi. Amin. Ya, saya silakan duduk kembali. Saya buka untuk ruang kesaksian. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menyaksikan cerita kasih Tuhan, boleh maju ke depan. Ada Bapak Ibu? Haleluya. Puji Tuhan. Kalau tidak ada, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan kembali. Saya rindu semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan bergoyang, kita akan menari buat Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau gandeng karo Gusti Yesus. Kita mau berharap, berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kita mau ke pujian gandul Gusti. Haleluya. Gandul Gusti, gandul Gusti, saben dina rina wangi gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, saben dina rina wangi gandul Gusti, kula percaya, kula percaya. Haleluya. Pujian ini mengatakan gandul karo Gusti Yesus. Kita mau berharap kepada Tuhan Yesus. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kita akan ayem tentrem, akan damai sejahtera. Amin. Mau bergoyang buat Tuhan? Amin. Kita angkat pujian lagi. Gandul Gusti, semuanya bergoyang ya. Haleluya. Katakan
persilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita mau siapkan seluruh hidup kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Walaupun gunung itu tidak berpindah Tuhan, tetapi kami tetap percaya Engkau yang punya kuasa, yang sanggup Tuhan mengubah seluruh hidup kami. Haleluya Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Katakan imanku berkata, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Masalah kami masih ada Tuhan, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Ibaratnya aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kita mau katakan, imanku berkata, imanku berkata, Tuhanku yang punya kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya
firman itu. Setiap kehidupan kami, dan biarlah Tuhan hidup kami mempersembahkan ke dalam Tuhan kasih-Mu Bapa. Saat pagi hari ini Tuhan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Setiap benih firman yang akan kami dengar boleh kami tanamkan dalam setiap hati kami, supaya bisa bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Saat pagi hari ini Tuhan, siapkan setiap hati kami, setiap diri kami Tuhan, untuk kami menjadi pendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang telah melayani. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apakah masih ada yang merasa kedinginan setelah kita bersorak-sorai buat Tuhan? Puji Tuhan. Ya, pagi hari limpah yang dari Tuhan buat setiap kehidupan kita. Namun saat pagi hari ini saya mau tanya terlebih dahulu sama Bapak Ibu Saudara. Apakah hari ini ada yang merasa sedih? Ada yang merasa cemas? Khawatir? Kak Rius khawatir kenapa Kak Rius? Ya, pagi hari ini kita melihat di depan Bapak Ibu Saudara. Multimedia boleh tolong ditampilkan? Ya. Tema yang saya bawakan saat pagi hari ini buat kita semua, jangan menjual identitasmu. Yang berusia 17 tahun ke atas semuanya punya KTP? Ya. Ada yang nggak punya? Punya. Oh iya, Kak Deni punya. Iya.
Kita semua pasti punya KTP yang berusia 17 tahun ke atas. Nah, KTP itu adalah kartu tanda penduduk sebagai pengenal bahwa kita adalah penduduk warga negara Indonesia. Betul Bapak Ibu Saudara? Namun di sini kita mau membahas bagaimana jangan menjual identitasmu. Namun sebelum itu kita sama-sama membuka Alkitab kita di Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai yang ke-32. Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai yang ke-32. Boleh satu orang bacakan dengan suara keras dan lantang buat kita semua? Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai yang ke-32. Ada yang mau sukarela membacakan firman Tuhan? Sepertinya Kak Tata, boleh tolong bacakan buat kita semua dengan suara keras dan lantang. Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai yang ke-32. Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berkatilah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagian itu lalu pergi ke negara yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari kepadanya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap seorang dan terhadap Bapa. Terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapa. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin kepada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena itu mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Katanya kepadanya, anakku, engkau telah
Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali." Amin. Puji Tuhan, terima kasih Kak Tata yang sudah membacakan buat kita semua sebanyak 1 perikop ya Kak Tata. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan jangan menjual identitasmu. Setelah kita mendengar di Lukas pasal yang ke-15 ini berbicara tentang perumpamaan anak yang hilang, Bapak Ibu Saudara. Pernahkah Bapak Ibu Saudara bertanya kepada diri sendiri, siapa sih sebenarnya aku? Pernah nggak Bapak Ibu Saudara? Aku ini sebenarnya siapa sih? Pernah merasa demikian Bapak Ibu Saudara? Ya. Karena di dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa setiap kita pasti kita tahu diri kita ini seperti apa. Namun di sini Bapak Ibu Saudara, di saat-saat ini ketika kita menjalani dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan di saat ini di dalam kehidupan kita, kadang kita merasa kita masih bingung dengan siapa diri kita sebenarnya. Ketika kita mengalami proses, ketika kita mengalami problem di dalam kehidupan kita, kadang kita masih merasa bingung. Aku ini sebenarnya anaknya Tuhan atau bukan sih? Kok banyak sekali masalahku? Kok banyak sekali proses dalam hidupku? Kadang kita merasa demikian Bapak Ibu Saudara. Tanpa kita sadari Bapak Ibu Saudara, cara berpikir kita sudah mulai berbalik. Dari yang namanya ketika kita cinta mula-mula kita sama Tuhan, kita menggebu-gebu sama Tuhan. Tetapi ketika kita mendapatkan proses, ketika kita mendapatkan badai pencobaan di dalam kehidupan kita mulai berpikir, sebenarnya aku ini anak Tuhan atau bukan sih? Kadang cara berpikir kita, lewat pemikiran kita, kadang itu yang membuat hati kita itu mulai berjalan ke arah yang salah Bapak Ibu Saudara. Namun di Alkitab mengajarkan sesuatu hal yang sangat berbeda. Firman Tuhan itu tidak pernah berkata bahwa nilai kehidupan kita yang membawa kita masuk ke surga, nilai kehidupan kita yang harus semuanya suci dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata bahwa nilai kehidupan kita itu ditentukan oleh siapa Bapa kita di dalam kehidupan kita saat ini. Identitas kita sebagai orang percaya itu bukan dibangun oleh dunia atau lingkungan sekitar kita Bapak Ibu, tetapi diberikan oleh Allah sendiri melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, sejak awal di Alkitab sudah menyatakan, bahkan kalau kita membaca di kitab Kejadian, kita melihat bahwa iblis menyerang manusia itu dengan yang namanya identitas. Sebelum menyerang kehidupan manusia, iblis itu menyerang identitas. Di Taman Eden, Adam dan juga Hawa sudah diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi di Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 sampai yang ke-27, itu mereka telah menerima kehormatan yang luar biasa dari Allah. Namun seekor ular datang membawa satu kebohongan. Ia membuat manusia merasa bahwa apa yang telah Allah berikan itu belum cukup. Ia membuat manusia merasa belum cukup Bapak Ibu Saudara. Mereka diyakinkan bahwa mereka harus mencari sesuatu di luar kehendak Allah untuk memperoleh apa yang menurut mereka belum mereka miliki Bapak Ibu Saudara. Kalau kita memperhatikan baik-baik, next slide boleh. Ya, strategi iblis itu ada di Kejadian pasal 3, kejatuhan manusia ke dalam dosa. Lalu kalau kita memperhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara,
dosa pertama itu bukan dimulai dari ketika Hawa memakan buah itu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dosa itu dimulai ketika manusia mulai mempercayai suara yang bukan dari Tuhan. Lebih mempercayai suara yang lain daripada suaranya Tuhan. Itulah strategi iblis sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kadang kita berpikir hal-hal yang negatif aja kita sudah berdosa, Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita melakukan, kita berpikir aja kita sudah berdosa, Bapak Ibu Saudara. Ia membuat manusia merasa bahwa identitas sebagai anak Allah itu belum cukup, belum tentu cukup. Kita harus masih mencari pengakuan sana sini, kita masih harus mencari validasi sana sini, supaya kita bisa diterima, supaya kita bisa dihargai, supaya kita bisa dihormati, supaya kita bisa merasa berharga, Bapak Ibu Saudara. Karena itu ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, saat itu serangan yang iblis nyatakan itu mengenai roti, mengenai identitasnya. Di Matius 4 ayat yang ketiga itu dikatakan, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Kalau kita memperhatikan baik-baik, Bapak Ibu Saudara, Yohanes gak berkata berjuanglah supaya suatu hari kita bisa menjadi anak Allah, kita harus berjuang. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 1 sudah dinyatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Yohanes tidak mengatakan bahwa supaya kita berjuang, supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah, tetapi kita sudah dicap sebagai anak-anak Allah, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah disebutkan sebagai anak-anak Allah. Kalau kita kembali lagi mengenai Yesus yang dicobai di padang gurun, ketika iblis sedang berusaha membuat Yesus membuktikan identitasnya dengan cara yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Karena iblis tahu, Bapak Ibu Saudara, selama seseorang hidup dalam kesadaran, kalau kita hidup dengan sadar kita sebagai anak-anak Bapa, anak-anak Allah, dan kita tetap taat kepada Allah, kita nggak dapat dikalahkan. Kalau kita sudah sadar kalau kita ini adalah anak-anak Allah. Tetapi ketika identitas kita mulai kabur, identitas kita mulai nggak jelas, hidup kita pun akan menjauh dari Tuhan, akan terseret kepada arus yang belum tahu arahnya kemana. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, di Yohanes 3 ayat 1 Yohanes 3 ayat 1 sudah dinyatakan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Artinya, identitas kita sebagai anak Allah itu bukan karena kita harus berjuang ini itu, tetapi itu karena anugerah Allah sendiri. Kita menjadi anak Allah itu karena kasih karunia Allah. Inilah identitas kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Namun karena identitas itu sangat mulia, iblis selalu berusaha membuat kita itu bisa melupakan kalau kita itu sebenarnya kita ini adalah anak-anak Allah, tetapi iblis itu selalu mencoba untuk kita itu membuat kita itu lupa di mana identitas asli kita. Di Lukas 15 ini, Bapak Ibu Saudara,
diawali dengan sebuah peristiwa yang sangat-sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Di Lukas 15 ayat yang pertama sampai yang kedua itu dikatakan, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan Dia. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, orang Farisi itu selalu mempersoalkan tentang kasihnya Yesus. Mereka nggak bisa menerima kalau kenyataannya bahwa Yesus itu selalu membuka tangannya bagi orang-orang yang mencari Dia. Yesus nggak melihat backgroundnya seperti apa. Baik yang dia dianggap gagal, dianggap najis, dianggap berdosa, Yesus nggak melihat backgroundnya seperti apa. Tetapi Yesus membuka tangan kepada setiap orang yang mencari, bahkan yang datang kepada Dia. Tetapi di sini orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat ini mempersoalkan tentang kasihnya Yesus ini, Bapak Ibu Saudara. Di dalam pikiran mereka, orang berdosa itu nggak layak mendapatkan yang namanya kasih. Apalagi kasihnya Yesus, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di sini, bagaimana Yesus menjawab? Yesus nggak memperdebatkan hal itu kepada mereka, kepada orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat. Yesus nggak marah sama mereka. Yesus justru menyatakan atau menceritakan 3 perumpamaan, Bapak Ibu Saudara. 3 perumpamaan. Boleh next slide? Ya, ada 3 perumpamaan di Lukas pasal 15 ini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama itu perumpamaan tentang domba yang hilang. Yang kedua tentang dirham yang hilang. Dan yang ketiga mengenai anak yang hilang. Kenapa kok harus 3, Bapak Ibu Saudara? Karena Yesus sedang memperkenalkan yang namanya hati Bapa. Domba itu dicari sampai ditemukan. Dirham juga dicari sampai ditemukan. Dan juga anak yang hilang ditunggu kembali supaya dipulihkan. Supaya dia kembali, supaya dia bisa dipulihkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Lukas 15 ini menyatakan bahwa besarnya kasih Bapa buat kita semua. Dan di sini ada sesuatu yang sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Domba yang hilang karena kebodohannya, dirham yang hilang karena kelalaian pemiliknya. Tetapi anak bungsu yang hilang karena keputusannya sendiri. Ini menunjukkan kepada kita semua Bapak Ibu Saudara, kadang karena kelemahan kita, karena kelalaian kita, karena pengaruh yang mempengaruhi kita, sehingga kita lari dari jalannya Tuhan. Allah itu tidak bersukacita ketika kita dalam keadaan binasa, Bapak Ibu Saudara. Allah bersukacita ketika kita mengalami yang namanya pertobatan. Dan di sini Bapak Ibu Saudara, akar masalahnya selama ini banyak orang yang mengira bahwa dosa terbesar anak bungsu itu karena ia menghabiskan hartanya. Karena sebelum ayahnya meninggal, dia sudah meminta warisan. Sebelum ayahnya meninggal, dia sudah meminta bagiannya terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara. Pak, aku mau minta bagianku, warisanku. Padahal ayahnya ini belum meninggal, Bapak Ibu Saudara. Di sini, kalau kita memperhatikan di ayat yang ke-12,
sebagian harta milik yang menjadi hakku. Kalau berbicara tentang budaya Yahudi, Bapak Ibu Saudara, ini bukan sekedar meminta warisan, tapi sama aja kayak bapaknya itu udah gak penting lagi, Bapak Ibu Saudara. Anak itu tidak menginginkan bapaknya, melainkan menginginkan uang bapaknya, hasil warisan yang menjadi haknya dia. Tetapi setelah bapaknya memberikan yang namanya warisan itu, Bapak Ibu Saudara, sang anak pergi lari meninggalkan ayahnya, meninggalkan bapaknya. Padahal Bapak Ibu Saudara, berbicara mengenai dalam kehidupan kita, kadang seringkali kita begitu, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menginginkan sesuatu, ketika kita menginginkan hal yang kita inginkan, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, kapan aku boleh dapat ini? Tuhan, aku mau meminta ini, kapan ini menjadi bagianku Tuhan? Tetapi ketika kita setelah menerima berkat, setelah kita menerima bagian kita lupa kepada sang pemberi berkat. Kita lupa kepada siapa yang memberikan berkat itu setelah kita mendapatkan berkat, Bapak Ibu Saudara. Dan itulah yang saat itu dialami oleh anak bungsu. Dan di sini tema ini berbicara mengenai jangan menjual identitas. Karena ketika seseorang kehilangan kesadaran akan identitasnya, Bapak Ibu Saudara, kehilangan identitasnya sebagai anak Bapa, dia mulai mencari identitas-identitas di tempat yang lain, di tempat yang salah. Tetapi ketika ia kembali lagi kepada Bapa, ia akan menemukan bahwa kasih Allah itu tidak hanya mengampuni dosa, melainkan juga memulihkan kembali. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, 4 hal yang boleh saya bagikan buat kita semua pagi hari ini. Yang pertama, berbicara tentang jangan tukar rumah Bapa dengan dunia. Di Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai yang ke-13, seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada bapaknya, yang bungsu meminta warisan, meminta haknya. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Bapak Ibu Saudara, setelah Yesus memperkenalkan yang namanya hati Bapa lewat 3 perumpamaan, domba yang hilang, dirham yang hilang, dan juga anak yang hilang. Di sini Bapak Ibu Saudara, di bagian anak yang hilang, di mana anak meninggalkan rumah bapaknya, jangan hanya menukar rumah Bapa dengan dunia, Bapak Ibu Saudara. Karena rumah Bapa itu melambangkan hadirat Allah, kasih Allah, perlindungan, penyediaan, bahkan juga identitas. Ketika kita di dalam kehidupan kita di rumah kita sendiri, pasti kita merasa enak, kita merasa tenang, nyaman. Tetapi kalau kita jauh dari rumah, jauh dari orang tua, kita sendiri di luar sana, kadang kita merasa bingung, Bapak Ibu Saudara. Kadang kita, Tetapi kalau kita di rumah kita sendiri, Bapak Ibu Saudara,
Kita mau minta apa, kita diberikan. Tetapi kalau kita di luar, kita masih harus berusaha sendiri, Bapak Ibu Saudara. Karena itu, ketika si bungsu meminta harta warisan kepada bapaknya dan bapaknya memberikan kepada dia, di dalam hukum Taurat, warisan itu memang diberikan, Bapak Ibu Saudara. Anak sulung menerima 2 bagian, sedangkan anak-anak yang lainnya menerima 1 bagian. Di Ulangan 21 ayat yang ke-17. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pembagian itu dilakukan ketika sang ayah meninggal dunia. Karena itu kenapa kok si bungsu ini meminta warisan sebelum ayahnya meninggal? Dia meminta bagiannya dulu. Dan disinilah kita melihat, Bapak Ibu Saudara, akarnya dari salah satu ini adalah dosa membuat manusia mulai lebih mencintai pemberian Tuhan daripada Tuhannya sendiri. Yang tadi saya katakan, ketika kita meminta berkat kepada Tuhan, kadang kita lebih cinta berkatnya daripada kita cinta sama yang memberikan berkat buat kita semua. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-13 berkata, setelah anak itu pergi, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Kenapa kok anak itu pergi? Dia menjauh dulu dari bapaknya, dia keluar dari rumah. Karena ketika kita di dalam kehidupan kita, seringkali kita nggak langsung meninggalkan Tuhan, tetapi pikiran kita yang sudah melayang jauh. Kadang kita di sini, tetapi pikiran kita, kita memikirkan bagaimana keadaan rumah kita memikirkan janji kita nanti setelah kita pergi ke gereja. Kita datang ke gereja, pikiran kita kadang nggak di sini, Bapak Ibu Saudara. Namun, di Amsal 4 ayat yang ke-23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Oleh karena itu di dalam kehidupan kita, Tuhan itu tidak pernah berhenti membuat kita itu selalu menikmati hadiratnya. Tetapi ketika pikiran kita sudah melayang jauh, hati kita sudah mulai dingin, kita hanya melakukan itu sebagai rutinitas, firman hanya kita baca sekedar kita membaca, dan pelayanan kita hanya sebuah aktivitas di dalam kehidupan kita. Kita hanya menjalankan sebuah rutinitas yang kita jalankan sehari-hari tanpa kita bisa menikmati yang namanya hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, pentingnya kita di dalam kehidupan kita, jangan pernah menukar rumah Bapa dengan dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita mulai jauh daripada Tuhan di dalam kehidupan kita sudah nggak tahu lagi. Karena kalau kita tanpa Tuhan, kita nggak bisa apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita lebih mempercayakan orang di sekitar kita, ketika kita lebih mempercayakan diri kita sendiri buat kehidupan kita, sebenarnya kita itu nggak bisa jalan sendiri, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bisa jalan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi ketika kita masih dekat kepada Tuhan, tidak menjual rumah Bapa dengan kenikmatan dunia, tidak lari dari yang namanya jalan dan kehendaknya Tuhan di dalam kehidupan kita, berkat Tuhan itu akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Namun yang dilakukan anak bungsu ini, Bapak Ibu Saudara, setelah dia menerima warisan, dia langsung pergi meninggalkan ayahnya. Dia foya-foya di luar, Bapak Ibu Saudara, tanpa memikirkan apa yang akan terjadi nantinya, tanpa memikirkan bagaimana ayahnya, tanpa memikirkan apa yang menjadi kedepannya dalam kehidupannya. Oleh karena itu, ketika melakukan
dosa itu memang enak Bapak Ibu Saudara. Ketika kita melakukan kesalahan, itu ketika kita sekali kita melakukan, pasti besoknya kita, aduh, yang kemarin kayaknya enak ya, asik ya. Kita pasti akan tergiur untuk melakukannya lagi. Karena dosa itu seperti madu, manis rasanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita melihat apa yang terjadi ketika kita mempercayai janji-janji dunia. Ketika kita mempercayai janji-janji dunia, kita akan kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, jangan pernah yang namanya menjual rumah Bapa demi kesenangan kita, demi dunia ini Bapak Ibu Saudara. Dan yang terpenting yang selanjutnya, jangan percaya kepada janji dunia. Di Lukas 15 ayat yang ke-14 sampai yang ke-19, setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya ini anak bungsu, setelah menerima uang warisan, dia sangat senang. Siapa tahu yang gak senang ketika orang menerima banyak uang, dia pasti langsung membelanjakan ini, beli itu, beli ini. Membeli apa yang menjadi keinginannya, tanpa memikirkan apa yang menjadi konsekuensi setelahnya. Di ayat 14 sampai yang ke-19, setelah dihabiskan semuanya Bapak Ibu, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Yang awalnya dia foya-foya, dia senang-senang karena dia banyak uang, bisa beli ini, bisa beli itu, bisa kesana kemari, bisa beli apa yang dia inginkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hal itu tidak selalu enak Bapak Ibu Saudara, karena saat itu negeri itu mulai mengalami yang namanya bencana kelaparan, dan ia pun mulai melarat. Di sini di Alkitab tidak mengatakan bahwa hidupnya itu langsung hancur Bapak Ibu Saudara. Yang awalnya baik-baik aja, yang awalnya baik-baik aja, dia memiliki banyak uang, punya banyak teman, bisa beli apa aja. Disinilah Bapak Ibu Saudara, seringkali dosa itu tampak menyenangkan awalnya, tetapi pada akhirnya bisa menghasilkan yang namanya kehancuran. Banyak yang tertipu, gak melihat konsekuensi akhirnya, gak tahu penyesalannya. Sebab itulah Bapak Ibu Saudara, di Ibrani 11 ayat yang ke-25 dikatakan, ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara, Ibrani 11 ayat yang ke-25, kesenangan dari dosa. Di Alkitab tidak pernah berkata bahwa dosa itu tidak pernah menyenangkan. Tetapi di Alkitab menyatakan bahwa dosa dapat memberikan kenikmatan, tapi hanya sementara Bapak Ibu. Bukan selama-lamanya, tetapi hanya sementara. Dan sesudah itu Bapak Ibu Saudara, pasti yang datang penyesalan, kehancuran. Menyesal, kok kenapa ya sebelumnya aku gak melakukan ini. Memang Bapak Ibu Saudara, penyesalan itu selalu ada di akhir. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, dunia itu sangat pandai membungkus yang namanya dosa menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan, tampak indah dan enak Bapak Ibu Saudara. Ketika anak bungsu mempunyai banyak uang, teman-temannya banyak yang datang karena dia punya banyak uang. Dia punya banyak teman. Dia bisa mentraktir semua teman-temannya.
Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika uangnya anak bungsu ini habis, teman-temannya nggak tahu lagi kemana. Hilang teman-temannya. Karena dia sudah nggak punya uang lagi. Dia sudah nggak punya uang lagi, Bapak Ibu Saudara. Kadang kalau kita berpikir secara dunia ini, kita kadang lebih memikirkan, lebih mencintai apa yang Tuhan berikan daripada mencintai Sang Pemberi berkat itu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kasih Bapa itu berkata, sekalipun engkau telah gagal, aku tetap membuka jalan bagimu untuk kembali. Itu kasih Bapa, Bapak Ibu Saudara. Ini perbedaannya. Orang dunia dan juga kasih Bapa, kasih dunia dan juga kasih Bapa. Kasih dunia itu punya syarat. Kalau kamu nggak punya uang, kamu nggak punya teman banyak. Tapi kasih Bapa itu tetap setia. Dan kasih Bapa itu tidak memandang di mana keadaan dan kondisi yang kita alami. Karena dunia itu tidak pernah bisa memuaskan jiwa kita, Bapak Ibu Saudara. Setelah anak bungsu ini melarat, setelah anak bungsu ini kehilangan semuanya, yang sangat luar biasanya Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-15 dikatakan, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruh dia ke ladangnya untuk menjaga babi, Bapak Ibu Saudara. Yang awalnya dia bisa foya-foya, yang awalnya dia bisa memberi banyak yang dia inginkan, tetapi ketika negeri itu mengalami yang namanya kelaparan dan dia mulai kehilangan semuanya, anak bungsu ini, Bapak Ibu Saudara, mencari pekerjaan dan dia menjaga babi. Bagi orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara, ini merupakan sebuah titik kehinaan. Kenapa kok titik kehinaan? Karena menurut hukum Taurat, babi itu adalah binatang yang najis, Bapak Ibu Saudara. Najis haram. Ya, karena orang Yahudi itu gak memakannya, Bapak Ibu Saudara. Yang dulu dia berkecukupan, tetapi saat itu ketika negeri itu mengalami kelaparan, dia malah menjadi penjaga babi. Perjalanan hidup yang sangat luar biasa menurut saya, Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita di dalam kehidupan kita nggak selalu di dalam kondisi baik, Bapak Ibu Saudara. Kadang kita akan merasakan kondisi di mana kita harus benar-benar berlutut sama Tuhan. Kadang kita nggak selalu berada di kondisi yang luar biasa yang membuat kita terus enak, Bapak Ibu Saudara. Dan dosa itu selalu mengambil lebih banyak. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, Yohanes 10 ayat yang ke-10 dikatakan, pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi Tuhan datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mungkin orang-orang di sekitar kita boleh pergi meninggalkan kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita perlu mengingat, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan datang supaya kita mempunyai hidup dan kita bisa mendapatkan kelimpahan penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Perbedaannya sangat-sangat berbeda sekali, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu di dalam kehidupan kita, jangan begitu percaya terhadap janji-janji yang ada di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Karena di Amsal pasal 14 ayat yang ke-12 dikatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kadang kita pengennya yang instan, kita pengennya yang cepat, kita pengennya yang mudah. Udahlah, aku ngikut, gak usah tanya Tuhan dulu.
Oh, ini menurutku baik, ini menurutku oke. Gak usahlah aku tanya Tuhan dulu. Padahal yang sebenarnya kita lakukan, kita harus mendahulukan Tuhan terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara. Karena yang disangka kita baik, belum tentu itu ujungnya baik, Bapak Ibu Saudara. Yang menurut kita itu terbaik, belum tentu menurut Tuhan itu baik. Karena di Amsal pasal 14 ayat yang ke-12 dikatakan ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kadang yang awalnya kelihatan baik, kadang awalnya yang terlihat wow, tetapi belum tentu Bapak Ibu Saudara, ujungnya kita belum tentu melihat seperti apa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, orang-orang di sekitar kita, dunia itu hanya melihat hari ini kita seperti apa, tetapi gak akan melihat keadaan kita nantinya. Tetapi Allah itu melihat akhir dari segala sesuatu. Kalau Tuhan sendiri melarang kita hidup di dalam dosa, bukan karena Dia ingin merampas sukacita kita, Bapak Ibu Saudara, tetapi karena Dia tahu kemana kita harus pergi, kemana kita harus melangkah, dan itu akan yang menjadi tujuan akhir kita di dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini kita sedang merasa kondisi kita tidak sedang baik-baik aja, Bapak Ibu Saudara. Kadang kita bertanya kepada diri kita sendiri, aku ini sebenarnya siapa? Mulai berpikir, kok hidupku gini-gini aja? Tetapi kita perlu mengingat bahwa janji Tuhan dengan janji dunia itu sungguh sangat berbeda, Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa kita jangan mudah terpengaruh oleh janji-janji dunia yang menggiurkan kita, yang membuat kita hanya enak tetapi hanya sementara, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, janganlah kita mengeraskan hati kita ketika Tuhan memanggil kita. Jangan keraskan hati saat Tuhan memanggil kita. Lukas 15 ayat yang ke-17 sampai yang ke-20a dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Di situ anak bungsu sudah mulai menyadari, Bapak Ibu Saudara, kalau yang sebelumnya kita melihat ketika anak bungsu mengalami di titik terendahnya, tetapi di ayat yang ke-17 sampai yang ke-20a dikatakan bahwa dia mau menerima yang namanya pemulihan. Awal dari pemulihan. Saat itu dia sudah mulai menyadari keadaannya. Wah, gak bisa nih aku kalau diam di sini terus. Aku gak akan bisa jadi apa-apa. Padahal di rumah bapakku loh, para pegawainya digaji. Aku di sini cuma jadi penjaga babi. Dia mulai berpikir, Bapak Ibu Saudara. Dia mulai sadar. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, jangan kita mengeraskan hati saat Tuhan memanggil kita. Karena Tuhan itu selalu bersedia menerima kita. Keadaan kita yang sebelumnya seperti apa, Tuhan tidak melihat, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan itu selalu bersedia menerima kita ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Dia. Oleh karena itu, pertobatan itu dimulai dari yang namanya kesadaran. Karena anak bungsu ini sadar. Anak bungsu ini mulai sadar, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, ketika Tuhan memanggil kita kembali, jangan selalu mengeraskan hati kita. Jangan kita gengsi untuk kembali datang kepada Tuhan.
Karena Tuhan selalu bersedia menerima kita. Tuhan mengasihi kita, bukan Tuhan membenci kita. Di Ibrani 12 ayat yang ke-26, karena Tuhan itu menghajar orang yang dikasihinya. Didikan Tuhan itu sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Didikan Tuhan itu bukan sebuah hukuman, tetapi itu adalah bukti kasihnya Tuhan, ingin mengembalikan kita kembali ke jalan yang benar. Jangan menunggu sampai kita benar-benar hancur, jangan menunggu sampai kita benar-benar gak bisa apa-apa banget, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika sudah mulai sadar, ketika kita sudah mulai tahu bahwa ini kita sudah berjalan di jalan yang salah, kita harus cepat-cepat kembali. Karena Tuhan itu selalu menerima kita ketika kita mau datang kepada Dia. Seperti yang dilakukan oleh anak bungsu ini, Bapak Ibu Saudara. Ibrani 3 ayat yang ke-15 dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jika kita mendengar suara Tuhan, janganlah keraskan hati kita. Janganlah kita menjauh, janganlah kita mengeraskan hati kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, bukan nanti kalau tunggu kita ditegur Tuhan dulu, bukan nanti kalau semuanya itu udah kita lalui, yang benar-benar membuat kita, aduh gimana ya ini. Kalau kita nggak berubah, kita nggak akan tahu apakah kesempatan itu masih ada, Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini Tuhan memanggil saya dan Bapak Ibu Saudara, memanggil setiap kita, mungkin saat ini kita sedang jauh seperti anak bungsu, tetapi kasih setia Tuhan itu selalu ada dan datang buat setiap kita. Apapun keadaan kita, Tuhan masih memanggil kita. Tuhan masih mau menerima kita, Bapak Ibu Saudara. Tinggal bagaimana kitanya, apakah kita mau meresponi panggilan Tuhan, jangan mengeraskan hati kita. Sebab pemulihan itu selalu dimulai dari hal langkah-langkah kecil, Bapak Ibu Saudara. Seperti anak bungsu, dia meninggalkan negeri yang jauh itu, dia mulai sadar dan dia akan pergi kembali kepada bapaknya. Dan bapaknya pasti akan menerima dia. Oleh karena itu, jangan ragu untuk kita kembali ke rumah Bapa. Jangan ragu untuk kita kembali datang kepada Tuhan. Jangan mengeraskan hati kita. Jangan ragu untuk kita datang kepada Tuhan. Setelah anak bungsu menyadari dia akan kembali ke rumah bapaknya, di Lukas 15 ayat yang ke-20b sampai yang ke-32, itu sudah dinyatakan, Bapak Ibu Saudara. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Dan disinilah Bapak Ibu Saudara, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ini sebuah tandanya, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita di dalam kehidupan kita, hidup kita sudah mulai jauh daripada Tuhan, tetapi ketika kita mau kembali, kita mulai sadar, kita nggak ragu untuk kembali. Tuhan itu pasti akan selalu menerima kita. Seperti anak bungsu ini, Bapak Ibu Saudara. Ayahnya menerima dia. Ayahnya berlari loh, Bapak Ibu Saudara, mendapatkan dia, merangkul dan mencium dia. Ini adalah hal yang sangat luar biasa dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita di dalam kehidupan kita sudah mulai menyadari apa yang kita lakukan ini
apa yang kita jalani ini di dalam kehidupan kita, kita mulai kembali untuk datang ke rumah Bapa, kita kembali kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menerima kita. Karena Tuhan selalu menanti-nantikan kita, menanti kita untuk pulih, menanti kita untuk kembali. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita, jangan pernah kita kehilangan identitas kita untuk kehidupan-kehidupan kita yang membuat kita hanya senang sementara, yang membuat kita hanya menikmati kenikmatan sementara, sesaat. Tetapi kita perlu tahu bahwa kenikmatan di dalam Tuhan itu selama-lamanya, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya sementara, bukan hanya 1 hari, bukan hanya 1 jam, bukan hanya 2 jam, tetapi selama-lamanya, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, di dalam kehidupan kita, janganlah pernah kita meninggalkan atau menjual identitas kita demi kenikmatan yang sementara ini, Bapak Ibu Saudara. Kita boleh belajar dari anak bungsu ini, Bapak Ibu Saudara. Anak bungsu yang meninggalkan ayahnya, tetapi dia mulai sadar. Dia ingin kembali, dia ingin pemulihan, Bapak Ibu Saudara. Dan ayahnya apa? Ayahnya menerima dia. Ayahnya berlari menghampiri dia. Itu sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Begitupun juga kita di dalam kehidupan kita. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, ketika kita mau kembali, jangan pernah ragu, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan pasti akan menerima kita di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita ragu kembali datang ke rumah Bapa. Di dalam setiap kehidupan kita, maka Tuhan akan selalu menerima kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan sampai di sini saja. Dan yang terakhir, slide yang terakhir boleh tolong ditampilkan. Jangan pernah menjual identitas kekal demi kepuasan yang sementara, Bapak Ibu Saudara. Karena tadi saya katakan, dosa itu manis seperti madu. Kalau kita mencicipi sekali pasti pengen terus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dunia itu hanya memberi yang namanya sensasi yang sementara, kenikmatan yang sementara. Tetapi Tuhan sendiri, Allah sendiri memberikan kehidupan yang sangat luar biasa buat setiap kehidupan kita. Jika kita mau datang, jika kita meminta kepada Dia, Tuhan akan selalu memberikan kepada kita sesuai kehendak dan rencananya buat setiap kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita akan mengakhiri firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, sungguh kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Lewat setiap firman-Mu ini Tuhan, kami boleh mengerti, kami boleh memahami Tuhan apa yang menjadi isi firman-Mu Tuhan saat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan bahwa kami tidak harus menjual identitas kami Bapa demi kesenangan sementara Tuhan, tetapi kami mau Tuhan untuk kami terus di dalam Engkau Bapa, dan biarlah Tuhan kami terus mengalami identitas kerajaan surga Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Dan biarlah Tuhan kiranya Engkau terus menolongi setiap kami, memampukan setiap kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang terus berjalan di depan kami Bapa, Engkau yang memimpin, menolong setiap langkah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ucap syukur, haleluya, amin. Saya serahkan kepada MBL. Sudah, terima kasih untuk hambanya yang boleh menyampaikan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Namun sebelum itu kita akan berdoa. Saya minta dengan kasih Kristus Kak Nopi berdoa.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pada saatnya Tuhan kami mau berikan persembahan. Engkau berikan jemaat-jemaat-Mu yang memberikan persembahan Tuhan. Engkau tambah-tambahkan berkat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau angkat pujian Gandul Gusti. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Sabendino, Rina wangi Gandul Gusti. Mula orang percaya, orang bakal jiwaku, gandeng uripku mulia selamanya. Hatiku ayam tenang, hatiku rasa sabar, sabendino pulang Gandul Gusti, Gandul Gusti. Gandul Gusti, Gandul Gusti. Sabendino, Rina wangi Gandul Gusti. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Sabendino, Rina wangi Gandul Gusti. Kula amang percaya, kula amang percaya, orang bakal jiwaku, gandeng uripku mulia selamanya. Hatiku ayam tenang, hatiku rasa senang, sabendino pulang Gandul Gusti. Sabendino, sabendino pulang Gandul Gusti. Sabendino, sabendino pulang Gandul Gusti. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahannya. Tiba saatnya kita akan melihat dan mendengarkan warta gereja selama 1 minggu ke depan. Jumat tanggal 31 Juli 2026, ibadah komsel di tempat Bapak Marno pukul 17 atau jam 5 sore. Worship leader Ibu Juwarni, firman Tuhan Kak Rian. Sabtu 1 Agustus 2026, doa pelayan Tuhan di gereja jam 2 siang. Minggu tanggal 2 Agustus 2026, ibadah raya di gereja jam 7.30 atau setengah 8. Petugas minggu, worship leadernya Kak Wahyu, singer Bapak Supardi dan Kak Lewi. Pemain musik, keyboard Kak Tata, bass Kak Rahul, drum Kak Aga, gitar Kak Rian. Multimedia Kak Tasya, kantong persembahan Ibu Gunari, pelayan sekolah minggu Ibu Narti dan Kak Rian, Azhar Ibu Piem dan Bapak Marno. Sudah, mungkin ada tambahan? Ada pengumuman, Oma? Ya. Setelah ini ada baptisan untuk saudara kita, yaitu saudara Gading, jam 9 ya Oma. Ya. Setelah itu ada perjamuan kasih.
ada iut-iutnya jangan lupa kata Oma. Haleluya. Puji nama Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan doa sapa terlebih dahulu. Saya minta Kak Joy untuk berdoa. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan sampai pada hari ini Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengarkan, apa yang telah disampaikan oleh hamba-Mu tadi bisa menjadi berkat bagi kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan-Mu tadi Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, yang terus memakai mereka, yang terus mengurapi mereka Tuhan. Setiap talenta yang mereka miliki Tuhan, biarlah mereka pergunakan untuk menyembah Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Kami memakai setiap pelayan-pelayan Tuhan ada di sini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu tadi, dalam berkati wahyu selalu Tuhan, penyertaan-Mu tak ada habis-habisnya Tuhan bagi wahyu Tuhan, berkati studinya, berkati orang tuanya, berkati pelayanannya Tuhan, supaya semakin mengurapi dia Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan untuk gereja ini Tuhan, di SCPDI El Salihum Tuhan, biarlah berkat-Mu selalu Kau curahkan, biarlah gereja ini bisa menjadi dampak yang baik Tuhan dari setiap lingkungan tempat ini Tuhan. Biarlah gereja ini bisa menjadi saksi, menjadi berkat bagi setiap orang-orang Tuhan. Berkati setiap jemaat-jemaat yang Kau percayakan Tuhan di tempat ini Tuhan, dan berkati mereka, usaha pekerjaan mereka Tuhan, dan berkati selalu Tuhan. Apapun yang mereka usahakan, apapun yang mereka kerjakan, dan berhasil Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan untuk setiap untuk gembala di tempat ini, Opa dan Oma, biarlah kasih setia-Mu, berkat-Mu, umur yang panjang, kesehatan dari Engkau, Kau selalu melimpahkan, Kau selalu mencurahkan Tuhan bagi Opa dan Oma Tuhan. Biarlah kebahagiaan Tuhan selalu Kau pancarkan Tuhan dalam kehidupan Opa dan Oma Tuhan, dan berkati anak cucu mantunya Tuhan, supaya mereka juga menjadi saksi-Mu, menjadi alat kemuliaan Tuhan. Berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka perbuat Tuhan, dan berhasil Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa negara kami Tuhan, Indonesia Tuhan. Kami begitu percaya Tuhan, janji-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, tak ada habis-habisnya, tak ada henti-hentinya Tuhan bagi negara kami Tuhan. Kami berkati setiap pemimpin kami Tuhan, dari yang teratas sampai yang terbawah Tuhan. Biarlah mereka mengerjakan pekerjaan mereka dengan takut akan Engkau, dan mau membangkitkan dan mengembangkan bangsa negara kami ini Tuhan lebih maju lagi Tuhan. Jauhkan dari hal-hal korupsi Tuhan, supaya setiap pemimpin-pemimpin kami yang ada di negara ini Tuhan bisa menjadi alat kemuliaan-Mu juga Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan yang telah mengikuti ibadah Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu, penyertaan-Mu selalu Kau limpahkan, selalu Kau curahkan Tuhan. Dan jemaat-Mu yang belum datang Tuhan, mungkin mereka sakit Tuhan, Kau menyembuhkannya. Biarlah bilur-bilur Yesus selalu menyertai, menyembuhkan mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Semoga kami dan Tuhan ditebus kami semuanya dengan darah dan suci Yesus Kristus. Haleluya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua tetap dalam hadirat Tuhan. Elsa, dan semua kita bangun. Allah,
jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan pada pagi hari ini. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan kita, memenuhi kita semua dengan sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari kuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua, dan sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya.